yang mana dia adalah murid baru dari sekolah bergengsi di tempat itu. Pindah ke seorang siswa yang bernama Tadano, yang masih tidak menyangka dia bisa masuk ke sekolah ini, dia pun sudah menentukan tujuan dekatnya, yang mana dia ingin menjadi orang yang bisa membaca situasi, dan terhindar dari masalah di masa SMA-nya. Karena Tadano adalah seorang yang penakut. Dia yang menyadari ada seseorang di sebelahnya, dia memutuskan untuk menyapa orang tersebut. Tadano pun kegirangan karena dia adalah siswi yang cantik. Tadano bingung kepadanya, tapi meskipun begitu dia sangat cantik, ucap Tadano. Lalu Tadano pun berpikir orang biasa sepertinya tidak mungkin terlibat lagi dengannya. Tapi ternyata Tadano malah duduk di sebelahnya, dan akhirnya bagian Tadano yang memperkenalkan diri, tapi teman sekelasnya sangat tidak suka ke Tadano, yang membuat Tadano menyadari kehidupan SMA-nya telah berakhir. Saat sudah sadarkan diri, Tadano pun mendengar seseorang bergumam di sebelahnya, tapi Tadano malah teringat kalau pelajaran selanjutnya adalah olahraga, ternyata yang bergumam di sebelahnya itu adalah Komi-san. Tadano pun berpura-pura kalau dia tidak mendengar apa-apa, Komi-san pun yang malu, langsung berlari menjauh dari Tadano. Tadano pun meminta maaf karena dia mengira dia salah bicara, dan ternyata benar Komi-san tidak pandai ngobrol. Saat mereka sedang merapikan kelas, Tadano pun bertanya ke Komi-san, kalau tadi dia mau bilang apa, Komi-san pun masih kesulitan untuk mengobrol, lalu Tadano pun menyarankan untuk menulis saja di papan tulis apa yang ingin Komi-san katakan. Lalu Komi-san pun menulis di papan tulis, dan bertanya ke Tadano kenapa dia bisa tahu kalau Komi-san tidak pandai mengobrol, lalu Tadano bilang kalau dia asal menebak dari reaksi Komi-san selama ini, lalu Tadano bertanya apakah selama ini tidak ada yang menyadarinya, Komi-san pun menjawab iya, dan meminta maaf ke Tadano serta meminta Tadano melupakan apa yang Komi-san katakan kepadanya. Komi-san pun mengucapkan perpisahan ke Tadano, dan Komi-san pun yang membuat Komi-san kembali dan akhirnya mereka mengobrol di papan tulis. Lalu Tadano pun bertanya ke Komi-san apa impiannya, Komi-san pun menjawab kalau dia ingin punya 100 teman, Tadano pun sambil tertawa bilang, kalau dia akan menjadi teman pertama Komi-san, dan akan membantunya mendapatkan 99 teman lagi. Komi-san pun menulis mohon bantuannya. Tadano pun ikut malu karena hal itu, lalu dia menyusun rencana agar Komi-san punya teman. Komi-san yang belum benar-benar pergi pun terharu dengan apa yang dilihatnya. Tapi saat latihan ternyata Komi-san masih sangat kesulitan berbicara, dan Tadano tetap membantu Komi-san.